Tenang aja, aku nggak akan kasih kamu tips generik yang kayak, "Kamu harus jadi orang yang disiplin." Itu anak TK juga udah tahu kali. Aku paham betul, banyak di antara kita yang susah disiplin. Tapi sebenarnya ya, jadi orang yang konsisten itu nggak hanya asal yang penting disiplin aja. Banyak cara-cara mudah yang bisa kamu terapkan langsung, sehingga menjadi konsisten itu bukan sesuatu yang sulit buat kamu. Tips yang akan aku sharing di video ini adalah tips yang aku terapin sendiri sehingga aku bisa menjadi orang yang konsisten dan aku bisa meraih 100 juta pertama aku di umur 19 tahun. Hey guys, my name is Lizzie, your online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, kita ada bahas mengenai tujuan hidup atau purpose dan mengapa kita nggak boleh menjadi budak passion. Tapi untuk video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang banyak banget di request oleh viewers aku, yaitu bagaimana caranya menjadi orang yang konsisten. Sebagai pengingat, video ini adalah part 4 dari 7 di series 20 Glow Up aku, di mana kita akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai kehidupan di umur 20-an. Untuk kamu yang di umur 20-an dan merasa stuck, atau untuk kamu yang masih remaja dan merasa takut, series ini untuk kamu. Dan tentunya, tips yang akan aku bagiin itu bukan asal comot dari ChatGPT, tapi berdasarkan praktek dan pengalaman aku sendiri. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, kamu punya waktu untuk menjadi konsisten. Sebelum aku bagiin tips cara menjadi konsisten, aku mau kamu tanam ini di otak kamu dulu. Aku punya waktu untuk menjadi konsisten. Seringkali banyak di antara kita yang gak mau mencoba atau memperbaiki sesuatu dengan alasan kita gak punya waktu. Aku terlalu sibuk, gak bisa, aku gak ada waktu. Tentunya aku guilty begini. Jujur, dulu aku pernah mikir kalau aku tuh nggak mau skincarean karena aku nggak punya waktu. Atau kayak aku nggak mau bikin konten karena aku terlalu sibuk untuk urus bisnis aku. Tapi sebenarnya kita punya waktu. Hanya saja kita harus perbaiki bagaimana kita manage waktu kita. Dulu manajemen waktu aku jelek banget. Bahkan sekarang aku bisa bilang kalau manajemen waktu aku masih bisa diperbaiki lagi. Coba kamu pikirkan apa yang kamu lakukan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan yang selama ini kamu lakukan secara autopilot. Ada nggak sesuatu yang bisa kamu perbaiki lagi supaya kamu lebih efisien dalam kamu menggunakan waktu kamu? Kalau kamu bingung mau mulai dari mana, coba kamu buka HP kamu dan kamu cek berapa jam yang kamu habiskan untuk kamu scroll TikTok atau Instagram. Mulai dari situ dulu aja. Kamu tahu gak sih, 2 jam per hari aja itu udah cukup untuk kamu coba belajar hal baru atau belajar skill baru. Pas aku di Jepang ya, aku lihat banyak banget orang yang baca buku di MRT. Waktu itu ada juga yang sambil belajar bahasa Inggris. Mungkin kamu lihat 1 sampai 2 jam itu kayak waktu yang gak seberapa. Tapi bayangin kalau misalnya kamu dedikasiin 1 atau 2 jam setiap hari untuk kamu belajar skill baru atau belajar hal baru. Bayangin progres kamu udah sejauh apa. Coba deh kamu pikirin lagi rutin kamu sehari-hari. Bisa nggak kalau misalnya kamu bangun lebih pagi 1 sampai 2 jam? Bisa nggak kamu kurangin waktu scroll di TikTok atau Instagram? Bisa nggak kamu kurangin nongkrong sama teman? Tapi aku beneran sibuk banget, Kak. Delegasi. Ada nggak kerjaan kamu yang rutin, yang sama terus berkali-kali, yang bisa kamu oper ke orang lain? Contohnya aku sebagai business owner, aku harus pinter-pinter delegasi. By the way, untuk kamu yang belum tahu, aku punya bisnis yang bernama Gumi Craft. Aku menyediakan DIY crochet kit bagi pemula yang mau belajar rajut dari nol. Aku juga ada launching produk baru, yaitu Coquette Pouch Keychain. Tada! Pouch root ini bisa kamu isi dengan makeup kamu, cash, ikat rambut, lipstick. Terus ini setelah diisi, kamu tinggal serut aja. Dan pouchnya bisa langsung kamu gantung di tas kamu. Pouch serut ini tersedia 6 warna, jadi kamu bisa pilih warna apa aja yang sesuai dengan tas kamu. Tenang aja, semua DIY kit aku dirancang khusus untuk pemula. Udah ada kertas instruksi, video tutorial step by step, kelas online, dan bahkan kalau misalnya kamu masih bingung, kamu bisa one-on-one counseling secara privat sama aku. Udah pasti kamu akan dipandu sampai rajutan kamu 100% selesai. Anak 9 tahun aja bisa diajarin, jadi udah pasti kamu bisa juga. Kalau aku nggak ada karyawan untuk urusin operasional aku nggak akan punya waktu untuk post video di YouTube seminggu sekali. Sebelum aku punya karyawan, 90% waktu kerja aku dipakai untuk packing. Dan sekarang untungnya aku udah punya karyawan, jadi aku bisa menggunakan waktu aku untuk fokus di pengembangan bisnis aku dan personal brand. Atau enggak, coba kamu mikir, ada nggak alat atau teknologi yang bisa bantu pekerjaan kamu supaya lebih mudah atau lebih cepat kelarnya? Contohnya nih, di setiap video aku ada kasih subtitle supaya kamu lebih gampang nontonnya.
Daripada aku editing kalimatnya satu-satu, aku lebih mending bayar untuk CapCut Premium, biar subtitlenya bisa dikerjain aja sama AI. Kamu punya waktu untuk menjadi konsisten. Kamu yang harus pinter-pinter bagaimana kamu manage waktumu. Belajar untuk menikmati prosesnya. Kamu tuh orang yang konsisten loh. Kamu bisa konsisten scroll TikTok 2 jam per hari. Kamu bisa konsisten nongkrong sama temen. Kamu bisa konsisten main game. Kenapa kamu bisa konsisten semua hal itu? Jawabannya adalah karena kegiatan itu seru. Kegiatan itu menyenangkan, jadi kamu bisa konsisten. Jadi, salah satu tips yang paling efektif dari aku adalah bikin pekerjaan kamu menyenangkan. Kita memang nggak bisa kerjain pekerjaan yang kita suka aja, tapi kita sangat bisa belajar untuk menyukai apa yang kita kerjakan. Jadi kamu lagi yang harus pinter-pinter bikin pekerjaan kamu ini seru atau exciting. Seringkali aku merasa males kerjain kerjaan aku, apalagi kalau itu tugas kuliah. Jadi yang aku lakukan adalah aku bikin prosesnya jadi seru. Aku setting dulu mindset aku. Daripada aku mikir aku males kerjain tugas ini, aku lebih mikir, kalau aku kerjain tugas ini, aku satu langkah lebih dekat ke kelulusan. Terus aku kerjain tugas aku atau kerjaan aku di cafe yang enak, yang cozy. Jadi lebih seru kan? Terus kalau misalnya memang aku lagi nggak bisa keluar, aku bikin tempat kerja aku senyaman mungkin. Aku buka lagu jazz, aku nyalain lampu fairy lights, bisa aja aku semprot parfum atau nyalain candle supaya makin cozy. Terus aku kerjain sambil ngemil atau minum teh. Dan kalau aku masih malas, aku mandi. Aku mandi biar badan aku lebih segar. Terus aku pakai bedak ini, bedak prickly heat, supaya badan aku tuh lebih segar kayak adem-adem gitu. Dan kalau aku masih malas lagi, aku tetap kerjain. Daripada aku mikirin aku malas kerjain pekerjaan ini, mendingan aku ubah cara pikir aku, kalau misalnya aku kerjain ini, aku yang di masa depan akan berterima kasih kepada aku yang sekarang. Aku bilang ke diriku untuk coba kerjain 10 menit aja dulu. Dan pasti setelah 10 menit itu selesai, aku akan keterusan. Jangan nurutin sisi males kamu itu. Kamu harus bandel. Cobain segala cara supaya kamu bisa nikmatin prosesnya. Bikin situasi yang mendukung. Kamu bisa bikin situasi yang lebih mendukung supaya rutinitas kamu lebih efektif lagi. Kamu yang paling mengenal dirimu, kamu tuh orang yang seperti apa. Kamu tuh lebih semangat kerja di situasi yang seperti apa. Contoh nih, biasanya aku bangun jam 11 pagi, terus tidurnya jam 3 subuh. Tapi makin lama aku makin sadar, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya udah malam tuh rasanya mau istirahat aja, mau main game aja. Sedangkan kalau misalnya masih ada sinar matahari, aku moodnya tuh kerja. Jadi yang aku lakukan adalah aku perlahan-lahan ganti pola tidur aku. Sekarang aku bangun jam 8 pagi dan tidur 12 malam, kadang 1 subuh. Aku mengenal diriku, aku tahu kalau misalnya aku lebih semangat kerja di pagi hari, makanya aku bangunnya lebih pagi. Aku adjust lagi, aku sesuaikan lagi rutinnya supaya aku lebih produktif. Contoh lagi, kamu pernah nggak sih, pas kamu lagi duduk kerja di meja belajar kamu pikirannya tuh kasur, jujur. Karena aku juga kayak gitu, aku kalau misalnya lagi duduk kerja, pasti aku mikirnya tuh kasur, pengen terbahan aja. Nah, gimana caranya supaya kita nggak mikirin kasur terus? Ini aku pelajari dari buku Atomic Habits by James Clear. Kamu harus pisahin tempat kerja kamu dan tempat istirahat kamu. Kalau bisa beda ruangan lah. Dan kalau misalnya kamu nggak bisa beda ruangan, kamu bisa ganti tata ruang kamu supaya meja belajar kamu itu nggak menghadap ke kasur kamu. Karena kalau misalnya kamu lagi kerja, terus depan kamu tuh langsung kasur, pasti ya di pikiran kamu ya kasur. Kamu bukannya kerja, tapi kamu malah tergiur dengan kasur di depan mata kamu itu. Ya gitu. Udah tahu kamu orangnya suka rebahan, ya kamu bikin lingkungannya yang mendukung. Jangan taruh posisi kerja kamu tuh berhadapan sama kasur. Bersihin tempat kerja kamu. Dulu pas awal-awal aku punya kantor, itu kayak pertama kalinya aku punya tempat sendiri. Jadi dulu aku orangnya berantakan. Barang apa aku asal taruh aja. Di pikiran aku, toh ini juga tempat aku sendiri kan.
Tapi lama-lama aku jadi stres sendiri. Karena aku jalan aja rasanya kayak banyak rintangan, banyak barang-barang yang asal aku taruh. Jadi pas itu aku udah dikasihin 1 hari untuk aku bersih-bersih kantor aku. Dan rasanya lega banget setiap kali aku bangun dari kasur tuh rasanya semangat karena tempat aku udah enak. Aku udah terapin kebiasaan taruh barang pada tempatnya. Nggak kayak dulu lagi yang aku asal taruh di samping aku aja. Untuk membuat situasi kamu lebih mendukung, kamu juga bisa gunakan metode increase dan decrease friction. Itu udah pernah aku jelasin di video aku yang berjudul ambisius tapi malas. Video itu cocok untuk kamu yang mau mencapai ini itu tapi kamu malasnya nggak ketolongan. Jadi kalau kamu mau tahu apa itu metode increase dan decrease friction, kamu nonton aja video itu karena aku udah jelasin lengkap. Bikin konsisten menjadi bagian dari karakter kamu. Kamu harus jadiin ini sebagai bagian dari karakter atau identitas kamu. Bisa dibilang ini kayak afirmasi lah ya. Kamu afirmasi kalau kamu adalah orang yang konsisten. Kalau misalnya kamu afirmasi kamu adalah orang yang gak konsisten, kamu adalah pemalas, ya itu akan menjadi kenyataan. Kamu jadi makin susah berubah karena kamu udah ngecap duluan. Kamu udah meyakini bahwa menjadi orang yang konsisten adalah hal yang sulit. Ingat, pikiran menjadi omongan, omongan menjadi aksi, aksi menjadi kebiasaan, kebiasaanlah yang akan membentuk karakter kamu, dan karakter kamulah yang akan menentukan masa depan kamu seperti apa. Tapi ya, kamu juga nggak bisa asal bilang, aku konsisten, tapi ternyata kamu malas. Kalau kamu kayak gitu, sama aja kamu membohongi diri sendiri. Jadi kamu harus backup klaim itu dengan bukti. Bangun bukti kalau kamu adalah orang yang konsisten. Kamu sadar gak sih, sering banget di video aku bilang kalau aku adalah orang yang konsisten. Ya memang benar, aku orangnya konsisten. Tapi aku sering bilang kayak gitu, supaya kalau misalnya aku lagi males upload video, aku paksain, karena ibaratkan aku udah buat janji sama kamu kalau aku adalah orang yang konsisten. Paham gak sih maksud aku? Menjadi konsisten itu bukan sesuatu yang susah kok. Jangan mikirin ini sesuatu yang sulit. Enggak kok. Justru menjadi konsisten itu seru, karena itu juga meningkatkan kepercayaan diri kamu. Terus kamu jadi lebih produktif dan juga lebih cepat progresnya. Tapi ingat juga, kamu bukan robot. Kamu adalah manusia. Bisa aja kamu bikin kesalahan, atau bisa aja badan kamu butuh istirahat. Habis kamu nonton video ini, aku nggak mau kamu tiba-tiba langsung bangun 10 kebiasaan. Itu udah pasti kamu nggak bisa. Karena kamu harus perlahan-lahan, mulai dari 1 atau 2 kebiasaan dulu. Fokus di situ dulu, baru kamu tambah-tambah lagi. Ingat, kamu adalah orang yang konsisten. Homework! Di setiap video, aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu bersihin tempat kerja kamu, entah itu meja kerja kamu atau itu kamar kamu selama 10 menit. 10 menit aja. Lalu, mulai dari sekarang, aku mau kamu bikin kebiasaan untuk taruh barang pada tempatnya. Ini hal yang sepele tapi banyak yang gak lakukan. Please jangan kayak aku dulu. Aku dulu sering asal taruh barang di samping kursi aku. Atau kayak baju-baju yang habis pakai aku taruh di kursi aku. Lama-lama jadi menumpuk. Kamu jangan gitu ya. Aku jamin kalau misalnya lingkungan kamu bersih, pasti kamu jadi lebih semangat kerjanya. Ingat, video ini adalah part 4 dari 7 di series Tony's Glow Up aku. Di part 5, kita akan bahas bagaimana kalau misalnya kita udah kerja keras tapi gagal. Orang-orang di sekitar kamu pasti pernah bilang, asalkan kamu kerja keras, pasti kamu akan berhasil. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata gagal? Gimana kalau misalnya ternyata input kamu gak sesuai dengan output kamu? Semua itu akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu gak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you. Dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, girlies.